Terbentuk dan bertahannya Islam yang toleran, Islam dengan wajah senyuman di Indonesia ini banyak terkait dengan proses-proses pertemuan Islam dengan budaya lokal. Dan memang pertemuan encounter ya di antara Islam yang datang dari macam-macam tempat ke Indonesia dibawa oleh para guru sufi itu melibatkan konflik dan akomodasi. Pada mulanya ada konflik, ada resistansi gitu, tapi pada saat yang sama Islam juga melakukan akulturasi dengan budaya lokal, dengan lembaga-lembaga lokal, institusi lokal gitu, sehingga kemudian Islam itu menjadi bagian dari tradisi lokal. Ya, misalnya saja kalau dalam bidang pendidikan misalnya, ya para ulama, para guru mengadopsi lembaga-lembaga yang sungguhnya sudah ada sebelum datangnya Islam. Misalnya lembaga pendidikan surau, misalnya surau di Sumatera Barat, ataupun pesantren itu adalah lembaga-lembaga yang memang sudah ada sebelum datangnya Islam, tapi kemudian diadopsi dan kemudian diisi dengan muatan Islam, sehingga kemudian di surau dan di pesantren kemudian menjadi tempat, menjadi lokus bagi pembelajaran mengenai Islam, dan bahkan kemudian berkembang menjadi sebuah lembaga pendidikan yang lengkap begitu. Jadi ada akomodasi, dan oleh karena itulah Islam Indonesia ini sangat kaya gitu. Saya sering mengatakan di mana-mana bahwa Islam Indonesia itu adalah flowery Islam, Islam yang berbunga-bunga, banyak bunga-bunganya. Karena banyak sekali budaya lokal yang diadopsi dan kemudian menjadi bahagian dari tradisi Islam Indonesia yang tidak ditemui di tempat-tempat lain. Misalnya saja tradisi yang lokal yang berbunga-bunga itu, kita adalah sering mengadakan silaturahmi, kumpul-kumpul, mengadakan walimah. Tidak hanya walimatul urs, tapi juga misalnya walimatul safar, kalau mau naik haji, ada walimatul khitan, kalau ada yang mau anak kita yang dikhitan. Bahkan ada juga silaturahmi untuk merayakan kehamilan 7 bulan ya seorang istri, itu dilakukan itu. Itu tidak ditemukan tempat-tempat lain, dan apa yang dilakukan di dalam tradisi Islam seperti itu adalah hal yang sungguhnya sesuai dengan ajaran Islam sendiri. Misalnya kalau di dalam walimatul safar atau walimatul khitan, kita mengundang tetangga dan kemudian baca surat-surat tertentu, baca doa, bahkan kemudian nanti juga baca tahlil, tahmid dan takbir. Jadi ini ada semua tradisi yang baik. Sehingga kemudian Islam itu dengan melalui akulturasi seperti ini juga membantu terciptanya kohesi sosial. Karena dengan sering kita mengadakan kumpul-kumpul, silaturahim, maka kemudian dalam silaturahim itu kita baca mendoa, baca Quran, mendoa dan sebagainya. Pada saat yang sama kita juga makan bersama, ada berkat ya kan. Kemudian bahkan setelah berkat itu dibawa pulang, juga disertai kadang-kadang dengan amplop dari tuan rumahnya. Jadi ini memperkuat silaturahim yang sekali lagi tidak ditemukan. Dalam pengamatan saya di tempat-tempat lain tidak ditemukan. Jadi ini memang sesuatu hal yang sangat istimewa dari wajah Islam Indonesia yang saya sebut sebagai flowery Islam, Islam yang berbunga-bunga, banyak bunga-bunganya. Tapi apakah dengan bunga-bunga itu Muslim Indonesia itu lebih rendah keislamannya dibanding dengan kaum muslimin di tempat lain? Ya tidak juga. Bahkan dalam berbagai survei penelitian yang diadakan di tingkat internasional, orang Islam Indonesia itu ditemukan adalah orang yang paling rajin dalam soal-soal ritual gitu, lebih rajin ke masjid, lebih rajin melakukan puasa, dan seterusnya. Itu sudah banyak sekali penelitian mengenai ini. Jadi oleh karena itu menurut saya kekayaan warisan tradisi Islam yang kaya ini, yang berbunga-bunga ini harus kita pelihara, harus kita kembangkan, kita tingkatkan, karena maknanya ini luas sekali, bukan hanya makna keagamaan tapi juga punya arti sosial yang sangat kaya, yang kemudian bisa membuat kita lebih terlibat di dalam interaksi, lebih terlibat dalam silaturahim gitu, yang pada gilirannya akan memudarkan atau mengurangi batas-batas sektarianisme yang mungkin masih ada di tanah air kita ini. Jadi saya kira tradisi-tradisi inilah yang harus kita pelihara terus-menerus gitu, kita kembangkan, dan jangan kita cepat-cepat menuduh sebuah tradisi itu sebagai sebuah tradisi yang tidak islami ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat isinya, konten dari praktek-praktek yang tadi saya sebutkan itu jelas sekali sangat islami semua begitu.